Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, teman-teman sobat YouTube OSIS SMA Italia Surabaya. Perkenalkan, saya sebagai MC pada acara ini, perbincangan malam ini. Saya Bintang Ramadhan Putra Khairuddin, kelas 11 IPS, mau memberi sajian kepada kalian semua dengan tema itu Kesaktian Pancasila dan Sumpah Pemuda. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya. Mungkin teman-teman sudah pada kenal Anas Wizilalil Quran, kelas 11 IPS, yang sangat tampan, asik. Monggo Mas Anas. Halo Mas Bintang. Yo, Mas Anas, apa kabar Mas Anas? Alhamdulillah baik. Mas Bintang sendiri bagaimana Mas? Baik apa? Sehat Gimana? Mas, sehat. Saya selalu taat protokol, memakai masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak 1 meter, insya Allah semua saya lakukan. Oke Mas Anas, apakah Mas Anas sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sama tim saya? Yang tentunya pertanyaan ini sangat-sangat keren dan epic. Insya Allah siap, insya Allah. Oh, siap. Teman-teman dengar semua kan siap. Nah, oke, kalau begitu, Mas Anas coba ceritakan tentang Hari Kesaktian Pancasila dan Sumpah Pemuda tersebut, Mas. Yang sesuai temanya yang kita bawakan ini. Monggo Mas Anas, saya diceritakan. Nah, pada setiap tanggal 1 Oktober kita selalu mendengar Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Hari Kesaktian Pancasila sendiri itu memperingati sebuah peristiwa besar dan bisa disebut peristiwa kelam Indonesia, bangsa Indonesia. Yaitu adalah tentang pembunuhan para jenderal, nggak semua sih, pembunuhan 6 jenderal tentara angkatan darat yang dilakukan oleh PKI, begitu Mas. Nah, PKI sendiri ini melakukan pembunuhan terhadap para jenderal tersebut agar bisa menggantikan ideologi dari ideologi Pancasila ke ideologi komunis. Dan pada saat itu akhirnya pemerintah Indonesia pun langsung bertindak tegas dengan membantu seluruh anggota PKI. Nah, ideologi komunis ini muncul ketika ada sebuah organisasi yang bernama Syarikat Islam yang terpecah menjadi 2, yaitu adalah golongan putih dan golongan merah. Nah, golongan merah ini tiba-tiba beralih ideologi menjadi komunis dan menjadi partai komunis. Dan sebelum peristiwa tanggal 1965 itu PKI itu sempat masuk ke dalam pemerintahan, apa ya namanya tuh, ya sebutan sekarang itu MPR lah gitu, dan pernah disatukan oleh Soekarno yang berbentuk Nasakom, Nasionalis Komunis dan Muslim, dan singkatnya PKI akhirnya dibantai setelah kejadian pada tahun 1965 itu. Untuk Sumpah Pemuda sendiri itu dilakukan pada Kongres kedua dari PPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini ingin supaya seluruh Nusantara ini menjadi satu untuk melawan penjajah. Dan sebelumnya itu kan perjuangan itu kan masih masih kedaerahan semua. Nah, itu malah mempersulit kita untuk mengusir Belanda dari tanah kita. Seperti itu, Mas.
Hmm, sangat deep sekali ya, sangat dalam sekali. Lalu menurut Mas Vicky nih, apa yang bisa dilakukan untuk mengingat hari yang penting ini, Hari Kesaktian Pancasila dan Sumpah Pemuda itu sendiri? Untuk mengingatnya ya Mas ya. Untuk mengingat 2 hari penting ini ya, 2 hari yang termasuk penting di Indonesia itu adalah kita itu tidak hanya memberikan ucapan ya, kita tidak hanya memberikan ucapan semata, tapi kita itu juga harus apa ya namanya itu belajar dari peristiwa tersebut dan mengambil hikmahnya. Jangan sampai yang termasuk yang terutama yang PKI ya, yang G30 SPKI itu supaya tidak terulang lagi di Indonesia. Semoga ideologi komunis tidak ada lagi di Indonesia. Dan untuk yang Sumpah Pemuda, kita itu harus meniru semangat para pemuda zaman dulu untuk mengusir penjajah. Nah, kita nggak mengusir tapi harus mempertahankan Indonesia agar tidak jatuh ke tangan para penguasa dunia atau yang lainnya. Begitu, Mas. Baik. Nah, tadi kan kita Mas Vicky bilang meniru semangatnya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu sendiri di kalangan kaum muda milenial pada saat ini, Mas Vicky? Bagaimana itu caranya? Nah, kaum muda milenial sekarang ini termasuk kita ya, itu sangat terpengaruh oleh dampak globalisasi. Yang itu bisa, terutama dampak globalisasi yang buruk ya, itu bisa merusak pemikiran kita gitu. Jadi kita tuh lebih lebih budaya luar itu kita lebih kenal daripada budaya kita sendiri. Itu sih yang harus kita hindari ya. Untuk belajar budaya luar negeri boleh, untuk belajar dan lain-lain kan boleh. Tapi kalau sudah merasuk sampai menghina saudara kita sendiri itu sangat tidak wajar lah. Nah, untuk membangun nasionalis itu ya kita kembali lagi, kita harus belajar dan kita harus mengambil hikmahnya, kita harus mencontoh sikap para pemuda pada waktu itu yang semangat sekali untuk mengusir penjajah, untuk bebas dari penjajah, untuk agar anak cucunya ini agar tidak terjajah juga, agar tidak senasib dengan mereka. Dan seperti itu, Mas. Oke. Lalu menurut Mas Vicky nih, gimana ya menurut Mas Vicky ya, gimana pemuda sekarang memaknai Pancasila itu sendiri? Untuk Pancasila ya, itu kan ada 5 sila. Kita satu-satu lah ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu jadi semua itu harus ya beragama lah. Jangan sampai ada lagi yang namanya komunis gitu. Dan alhamdulillah insya Allah semua ini beragama lah, ya kan. Ini yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah ini Mas, masalahnya ini anak zaman sekarang itu, waduh, adabnya sama orang tua itu loh nggak ngomong sekali bantah lah, enggak kan, sama pengguna lain pada waktu di jalan kebut-kebutan. Wah, itu sangat dan memprihatinkan kalau katanya itu. Semoga
Dan semoga ada penyelesaian, ada di apa tuh di sini tuh di sila kedua ini tuh kita masih susah ya untuk itu, tapi semoga ada penyelesaian terhadap itu. Dan untuk yang sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini juga dulu pada waktu 2000 berapa ya, lupa, itu ada yang namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Itu kan dapat merusak persatuan Indonesia. Dan juga sekarang ada, masih sekarang UPM, itu dapat memecah persatuan Indonesia. Dan juga generasi milenial sekarang itu masih banyak sekali yang saling apa ya, saling mengolok-olok agama satu sama agama lainnya, dibuat video, dibuat jelek-jelekan lah gitu, prank-prank segala macam lah, yang dapat menimbulkan dendam, dan itu bisa membahayakan persatuan Indonesia. Bisa membuat perpecahan dengan masalah yang seperti itu. Untuk yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses. Ini gimana ya? Saya susah ini untuk apa sih namanya, untuk menjabarkan ini. Mungkin lanjut aja yang kelima ya. Lumayan bahaya itu Mas kalau dibicarakan itu. Saya lihat keempat ini. Saya sendiri rada enggak paham ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan, dilihat di apa yang lain gitu tentang penjelasan sila keempat. Pamflet yang lain. Untuk yang kelima ya Mas ya sekarang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita yang paling penting itu adalah keadilan. Ya, termasuk penting itu adalah, bukan yang paling penting ya, termasuk penting itu adalah keadilan, kesetaraan di mata hukum. Nah, kadang-kala ada orang yang apa, tidak oposisi lah kata-katanya, tidak oposisi itu hukumannya rendah, korupsi segini tapi hukumannya ini. Tapi kalau apa tuh hanya masalah sepele itu hukumannya bisa sampai bertahun-tahun itu, Besar-besarkan. ya meresahkan. Lalu untuk keadilan apa lagi ya, pembagian. Nah ini kan saya tentang pembagian apa, saya pernah lihat di notifikasi itu BLT ya. Nah itu harus secara merata, bantuan langsung tunai itu harus secara merata, terutama kepada rakyat miskin yang belum, yang susah untuk mendapatkan makan, seperti itu Mas. Okay. Saya sekali ini sudah masuk pertanyaan terakhir. Nah ini pertanyaan terakhir ini, apakah nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat dilakukan sama para pemuda saat ini, sama zaman-zaman milenial saat ini, anak-anak zaman milenial saat ini? Bisa Mas, bisa. Ya kan ada salah satunya itu berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Nah, kita semua juga sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Lalu di mata pelajaran kita juga ada bahasa Indonesia, yang itu melambangkan bahwa bahasa Indonesia sudah, insya Allah sudah merata lah di Indonesia, seperti itu. Untuk yang ya berbangsa, bangsa bahasa Indonesia ya tidak apa, tidak mengakui dirinya sebagai, mungkin ada ya yang mengakui dirinya sebagai bangsa luar gitu, seperti itu Mas. Saya sudah apa ya, sudah apalagi ya contohnya, yang sila ketiga itu bertumpah apa darah, yang satu darah Indonesia tuh nggak punya contoh saya. Misalnya di zaman sekarang nggak ada ya, Pertumpahan darah. iya benar sekali. Untuk anak-anak milenial seperti kami tidak ada, insya Allah, kecuali yang tidak terpuji juga, tawuran-tawuran itu baru ada, tapi kan tidak mencerminkan Pancasila. Mungkin ada Mas,
Apa, Mas? tentara. Enggak. Ah, Tentara itu kan bentar ya. sewaktu-waktu mereka itu apa tuh ya, Menahan, ya menahan. ada perang itu nanti bisa apa berkorban. Nah, para pemuda zaman sekarang itu juga saya lihat juga antusias sekali untuk menjadi tentara seperti itu. Mungkin sekian ya Mas Vicky ya. Ya, ya, Dan, ya, dan semoga kalian-kalian yang menonton video ini bisa mendapat ilmu. Bukan ilmu ya, bahasanya gimana ya? Mendapat insight itu dari perbincangan kami malam ini. Nah, oke, mungkin segitu dulu. Thank you for this episode and see you in the next episode. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, jangan lupa menjaga jarak 1 meter. Dan terima kasih, saya Bintang Ramadan dan Mas Anas Wizilalil Quran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.